Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kita akan ngejelasin mengenai studi kasus soal tugas mandiri modul 5 kelas dan komponen diagram. Nah, jadi di sini studi kasusnya ini Telkom University ini kan punya sistem namanya Igrasias. Nah, Igrasias ini biasanya bisa dipakai sama mahasiswa-mahasiswa itu bisa buat registrasi mata kuliah, terus cetak jadwal. Pokoknya dia tuh ngelibatin mahasiswa, dosen wali maksudnya ya, dosen wali, dosen-dosen juga sih buat absen sama mata kuliahnya itu sendiri gitu. Nah, jadi nih, setiap mahasiswa, dosen, serta mata kuliah memiliki atribut yang beda-beda dan setiap objek memiliki satu atribut yang unik. Nah, di mana proses registrasi itu pasti dimulainya dari mahasiswa login ke Igrasias dulu. Lalu setelah itu mahasiswa memilih menu menu registrasi dan memilih submenu registrasi mata kuliah. Lalu mahasiswa memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan datang. Nah, jadi kayak gitulah gambarannya. Terus di sana tuh juga ada fungsi yang namanya untuk melihat jadwal kuliah begitu kita udah registrasi, udah ambil mata kuliah itu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa preview jadwal kuliah di sana tuh kayak gimana gitu kan. Terus juga sebelum di ACC, kita bisa nentuin dulu itu kelas yang kita ambil tuh bentrok apa enggak. Nah, kalau masih ada yang bentrok ya kita hapus, pilih mata kuliah yang lain. Sebelum akhirnya kita ACC ke dosen wali, terus dosen wali tuh nge-approve gitu. Atau bahkan kalau emang ternyata begitu kita udah kirim ACC dan ada yang mau kita ubah, itu bisa di-reset sama dosen walinya. Dan setelah itu, nah jadi prosesnya kalau misalkan dosen udah nge-ACC, si siapa namanya? Si mahasiswa tuh bisa ngelakuin yang namanya cetak KSM. Nah, kalau udah cetak KSM itu berarti udah selesai apa namanya proses registrasi mahasiswa tersebut kayak gitu. Nah, jadi di sini dikasih tahu untuk komponen infrastrukturnya ini ada web server sama database server. Nah, untuk si aplikasinya ini jadi ada mahasiswa, mata kuliah, sama jadwal. Nah, kalau pengguna dari si interface atau user interface-nya itu ada namanya registrasi mata kuliah yang merupakan antarmuka yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan registrasi mata kuliah. Nah, di sini tuh kita disuruh membuat class diagram dengan menggunakan software Power Designer sama komponen diagram dengan menggunakan software Asta. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Cipta. Selanjutnya mengenai kelas diagram. Jadi studi kasus yang udah dijelasin sama Diana tadi kan tentang registrasi mata kuliah. Nah, di sini itu dalam proses registrasi itu melibatkan mahasiswa, registrasi sama dosen wali, kemudian mata kuliah pilihannya. Nah, itu tuh sebagai kelas. Nah, setiap kelas itu masing-masing memiliki atribut. Nah, atribut itu ini mahasiswa misalnya, ini atributnya ada NIM, terus nama mahasiswa, program studi, begitu jangan ada registrasi. Nah, di sini pertama mahasiswa itu melakukan registrasi. Nah, kemudian setelah melakukan registrasi itu dia mengirimkan request ACC ke dosen wali. Nah, dosen wali ini bisa melakukan view request, kemudian melakukan approve mata kuliah, ataupun juga bisa melakukan riset mata kuliah. Kemudian dalam registrasi ini kita bisa melakukan mata kuliah. Jadi mata kuliah itu bagian dari registrasi. Pemilihan mata kuliah itu merupakan bagian dari registrasi. Gitu. Jadi dalam mata kuliah itu ada atributnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, periode, kemudian SKS-nya. Sekian dari kelas diagram. Selanjutnya untuk komponen diagram akan dijelaskan oleh teman saya Irfan. Ya, kepencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di bagian aplikasi Asta. Jadi di sini tuh aplikasi Asta digunakan untuk menggambarkan komponen diagram. Di sini tuh
eh, ada aplikasi yang bentuknya itu e-Grasias, dan di dalam sistem e-Grasias sendiri itu ada mata kuliah, dan itu tuh merupakan hasil inputan dari input mata kuliah, dan di input masuk ke registrasi mata kuliah, dan registrasi mata kuliah itu juga sebelumnya dari mata kuliah, mahasiswa, dan jadwal. Data mata kuliah, mahasiswa, dan jadwal. Dan di sini tuh data yang dikirimkan berbentuk data mata kuliah, data mahasiswa, dan data jadwal. Nah, selanjutnya di bawah sini itu ada, di luar sistem dari aplikasi Grasias itu ada infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Itu merupakan database dari Telkom University. Lalu ini tuh terhubung ke infrastruktur selanjutnya, yaitu persistence. Dan di sini ada juga data yang berbentuk status registrasi yang masuk ke sistem aplikasi, yaitu registrasi. Nah, di sini aplikasi dari registrasi dan persistence itu bergabung jadi manajemen datanya. Selanjutnya dilanjutkan ke aplikasi Grasias, dan aplikasi registrasi juga sendiri mengirimkan data manajemen registrasi ke aplikasi Grasias itu sendiri. Jadi di sini tuh merupakan sistem dari alur dari studi kasus yang sebelumnya diberikan. Intinya sih ada mata kuliah, mahasiswa, dan jadwal yang perlu diselesaikan dalam kasus ini. Nah, di sini tuh ada sistemnya. Oke, sekian dari kelompok 12. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.